Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan jelaskan tentang bagaimana melakukan sebuah regresi, terutama adalah yang berkaitan dengan time series. Nah, pada kesempatan hari ini ada beberapa topik regresi. Ada regresi berganda, model PAM, model ARDL, model ECM, dan model VECM. Tapi kesempatan ini saya jelaskan tentang regresi berganda dari mulai kerangka teori hingga kemudian sampai dengan analisis asumsi klasiknya. Dan kemudian kita coba untuk membaca hasil dari regresi yang kita hasilkan. Nah, topik hari ini itu adalah bagaimana kemudian mengolah regresi dengan menggunakan data keuangan, terutama adalah data keuangan bank konvensional. Di sini ada data tahun 2021 hingga tahun 2024. Datanya berbentuk bulanan, ada ROA, ada BOPO, NIMR, LDR, RA, dan aset. Nah, sebelum kita mengolah data, kita harus tahu dulu apa itu regresi berganda. Regresi berganda di sini kita hanya kemudian mencari hubungan antar variabel, terutama adalah variabel independen ke variabel dependen. Dalam case ini, ROA adalah variabel dependen dan selain ROA, BOPO, NIMR, LDR, RA, dan aset adalah variabel independen. Nah, setelah kita lakukan regresi, maka kita harus mendapatkan model terbaik atau dengan disebut BLUE, Best Linear Unbiased Estimator. Dengan apa? Dengan melakukan uji asumsi klasik. Jadi tahapannya ini, kalau kita punya data seperti ini, maka satu, merumuskan masalah dalam model teoritis. Kita putuskan bahwa variabel dependen adalah return on asset. Ini adalah kinerja bank konvensional di Indonesia. Kemudian data sudah terkumpul di datanya. Kemudian nanti kita buat static descriptive. Nah, kalau kita mau buat ini, kita juga bisa menggunakan Excel, atau kita bisa menggunakan juga nanti dengan FUS. Nah, kemudian nanti asumsi dasarnya, estimasi regresi, asumsi klasik, baru kemudian uji kebaikan model. Ini adalah tahapannya. Kemudian ini adalah fungsi persamaannya. Oke, sekarang kita mulai. Sebelum kita membuka variabel FUS, maka kita copy dulu. Cukup kita copy dari nama variabel plus data. Kita copy ke sini copy ke sini. Tapi sebelum kita masuk ke FUS, pastikan tahunnya. Berarti 2021 mulai bulan Januari, berakhir 2024 mulai Agustus. Oke, sekarang kita buka FUS. Nah, ini saya menggunakan FUS 13. Nah, kita mulai dulu, kita dengan file, kemudian new, work file. Nah, ini kemudian dari work file grid itu ada 3 pilihan. Kalau data cross section, ini ada unstructured atau undate. Kalau data time series date, kalau kemudian kombinasi data cross dan data time, kita pakai balance panel. Karena case kita adalah case time series, berarti kita gunakan date. Kemudian di sini ada date specification. Kita pilih adalah quarter monthly. Nah, tadi kita lihat tadi adalah 2021 karena bulan itu ada 2 angka 1 sampai 12. Bulan 1 sampai 12. 12-nya adalah 2 digit. Kita gunakan monthly M, maka 01. Ini dimulai Januari 2021. Berakhir
2024 monthly, karena Agustus bulannya 808. Kita oke ya. Nah, maka sekarang kita sudah dapat simbol C konstanta, Y sama dengan C. Jadi kalau kita buat tadi adalah ini ya, Y sama dengan. Nah, ini kalau dalam ini C itu adalah bisa digunakan B0 boleh. Itu C. Nah, ditambah di sini titik ini ya. Ini nanti variabelnya baru ditambah. Itu adalah di sini ketemu adalah receipt. Nah, berarti kita baru dapat B0 konstanta sama receipt. Nah, kita masukkan variabel di sini, variabelnya Y akan kita masukkan sama ini. Nah, caranya gimana kita masukkan variabel yang ada di Excel tadi ke sini? Kita gunakan quick, kemudian pilih empty group, maka ini sudah ketemu tadi. Jadi kita sudah ketemu, ini kita gunakan 44 observasi dari 2021 bulan Januari sampai 2024 bulan Agustus. Kita bawa ini ya ke atas, maka kita tempatkan di kolom pertama, baris pertama. Klik kanan, paste. Maka sekarang data sudah masuk. Sehingga data ini sudah masuk ke sini ya. Ada data ROA, ini ya, Bobo ini sudah masuk. Artinya data ini sudah masuk. Jadi kalau kita buat B1, X1, dan seterusnya ya, ini sudah masuk. Ini sudah masuk ke sini ya, sampai nanti ke sini adalah kita ketemu ditambah ini adalah BNXN. Ya, jadi tergantung dari N itu menunjukkan dari jumlah variabel bebasnya. Nanti ini ya. Nah, sekarang setelah data masuk ke Fuse, maka yang kita lakukan adalah yang pertama kita bisa gunakan tadi adalah ini. Tadi deskriptif statistik view, kita gunakan tadi ini ya. Ini kita gunakan bisa pakai common sample, kita ketemu ini. Ya. Ini langkah pertama ya, kita udah punya tadi ini. Nah, deskriptif statistik itu ada mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, kurtosis. Lihatlah di sini kemudian data yang aset. Aset ini kalau kita lihat ini ya, gapnya sangat tinggi. Lihatlah yang namanya standar deviasinya. Yang lainnya itu adalah 1 digit, yang ini adalah banyak. Nah, sehingga nanti gimana hasilnya kalau semua tadi variabel hampir semua adalah gunakan desimal atau persen, yang ini kita gunakan adalah data yang besar. Nanti seperti apa? Ya, ini tahap pertama tadi untuk mengidentifikasi, oh berarti ada data yang gapnya tinggi. Nah, dampaknya bagaimana nanti kalau kita punya aset? Ya, nanti kita coba dulu ya, target dulu. Oke, sekarang kita kembali ke sini tadi ya. Kita kembali ke tadi ini. Data yang tak munculkan tadi ke sini ya. Ini sudah, berarti kita view, kita gunakan spreadsheet-nya dulu ini. Tadi kan ini ya spreadsheet ya. Nah, jadi data yang ada di Excel sudah kita masukkan ke ini, ke Fuse, maka kita peroleh tampilan seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau meregres. Dan untuk regres ini, nah kalau kita sudah tahu bahwa kolom pertama adalah Y, maka kita bisa langsung dengan proc make equation. Nah, tapi kalau kita mau manual boleh. Dengan cara apa? Quick, kita gunakan estimate equation. Klik boleh, tapi harus tadi memulai dari baris dari yang pertama kali itu adalah variabel Y. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa Y-nya itu adalah ini, kita bisa gunakan proc make equation. Oke ya, kita gunakan list square, kemudian sampelnya 2021, month Januari, 2024 berakhir dapat bulannya adalah bulan Agustus. Ini ya. Nah, setelah kemudian
data masuk, ini optionnya, ya ini nggak usah ya, ini udah ketemu, maka kita oke. Nah, inilah yang terjadi adalah kita menggunakan regresi berganda, tapi pendekatan statis. Nah, sekarang kita lihat tadi, karena gap-nya tadi aset tinggi, maka seperti ini. Nah, yang lainnya karena ROA adalah persentase atau nanti desimal, BOBO juga sama, NIDR sama, LDR sama, RAL sama, maka usianya itu adalah kecil. Nah, begitu aset tadi gapnya tinggi, maka jadi gede sekali. Jadi kalau kita baca, jadi 0, negatif 0,00008. Tapi karena ada 9, berarti 0,7, 962. Nah, yang ini, BOBO, NIR, LDR RAL sama dengan ROA, pakai persen, berarti angka adalah angka, ini ya, koefisiennya adalah, kalau kemudian kita lihat, kita menggunakan pendekatan relatif. Relatif itu apa? Oh, kalau BOBO itu naik 1%, maka ROA akan naik 0,014%. Inilah dalam ekonomi mikro namanya adalah elastisitas. Nah, sedangkan aset ini adalah absolut. Agar nanti kemudian bisa semua menjadi pendekatannya adalah pendekatan relatif. Keuntungannya apa? Kalau menggunakan relatif, maka kita bisa melihat kontribusi variabel mana yang punya pengaruh besar terhadap return on asset. Tapi kalau kita pakai campuran gini belum bisa. Maka aset ini kita kecilkan dengan cara kita gunakan log. Ya, jadi kita tulis log aset. Log aset. Artinya kita akan menggunakan regresi dengan pendekatan relatif. Bahasanya koefisien tadi itu akan ketemu yang disebut dengan elastisitas. Oke ya, kita lihat di sini. Oke, klik di sini. Hasilnya tidak merubah probabilitas. Semua sama. Jadi return on asset dipengaruhi oleh BOBO, NIR, LDR, RAL, log asset. Ya. R square atau adjusted R square-nya 0,89. Artinya 89%, maka variabel BOBO, NIR, LDR, RAL, log asset itu punya pengaruh terhadap return on asset. Ya, ini ya, nanti kita lihat tadi. Nah, sekarang kita ketemu aset adalah 0,97. Artinya kontribusi tertinggi aset ini adalah kontribusi pengaruh terbesar yang mempengaruhi return on asset adalah aset. Mohon maaf, di sini adalah NIMR 1,082, baru kemudian 0,97. Yang menjadi kendala return on asset adalah LDR sama RAL. Semua signifikan ya. Nah, model ini model yang bagus atau modelnya adalah disebut dengan model yang valid apabila asumsi klasik terpenuhi. Asumsi klasiknya ada apa? Ada 3. Kemudian terhindar dari hetero, terhindar dari autokorelasi, terhindar dari multikulturalitas. Nah, biasanya ada yang nambah. Apakah regresinya berbentuk linearitas, dan kemudian data ini ya, residualnya itu adalah dia adalah berbentuk normalitas. Nah, kita coba ya satu-satu ya. Betul nggak bahwa model adalah model yang valid? Artinya bisa kita gunakan untuk dianalisis selanjutnya. Yang pertama adalah kita gunakan dulu adalah uji normalitas. Betul nggak bahwa residnya itu berdistribusi normal? Berbeda dengan regresi ya, kita berharap probabilitasnya adalah di atas 0, di bawah 0,05. Artinya kalau di bawah 0,05 atau toleransinya boleh 0,1, maka dia punya H0-nya ditolak.
Artinya variabel bebasnya itu berpengaruh terhadap return on asset. Nah, sekarang berbeda dengan asumsi klasik ya. Kita coba di sini view. Kita gunakan residual dan kita pilih normality test. Ini uji normalitas. Klik di sini. Nah, di sini perhatikan jar Gubera. Semakin tinggi jar Gubera, probabilitasnya semakin kecil. Semakin rendah jar Gubera, maka probabilitas semakin besar. Ini artinya apa? Probabilitasnya adalah di atas 0,05. Berarti hipotesis nolnya ditolak. Hipotesis nolnya apa? Residualnya berdistribusi normal. Berarti hipotesisnya diterima. Artinya apa? Model ini menghasilkan residual yang berdistribusi normal. Tapi kalau ini signifikan, ya berarti kemudian residualnya tidak berdistribusi normal. Tapi karena di atas 0,05 berarti H0-nya diterima, residualnya berdistribusi normal. Artinya uji normalitas itu sudah terpenuhi. Kita lanjutkan uji berikutnya. View. Kemudian kita gunakan tadi adalah nanti di sini kita gunakan tadi adalah ini ya. Stability diagnostic. Kita gunakan Ramsey reset test. Apa ini? Untuk menguji linearitas ya. Kita oke saja, langsung ke sini ini. Nah, kita lihat F statistiknya. Nah, karena probability-nya adalah di atas 0,05, berarti H0-nya diterima. Apa H0-nya? H0-nya adalah bentuk regresinya itu adalah berbentuk linearitas. Maka terpenuhi. Ya, tapi kalau ini adalah signifikan di bawah 0,05, berarti adalah non-linear. Ya, ini adalah dia berbentuk linearitas. Sudah terpenuhi untuk uji linearitas. Kemudian kita cek untuk uji multiple. Jadi ingat, dalam regresi, maka variabel bebasnya ini tidak boleh saling berpengaruh. Nanti kalau ini saling berpengaruh, dia berdampak kepada return on asset. Semakin ini berkorelasi, bebasnya itu sempurna, maka probabilitasnya itu semakin besar. Artinya, kalau terjadi multiple serius, biasanya R-nya tinggi, F-nya tinggi, tetapi tidak banyak variabel bebas tidak signifikan. Kita coba dulu, view, kemudian kita lihat di sini kalau kita lihat adalah kita menggunakan yang varian inversion vector. Ini ya, kita gunakan tadi ini. Klik ke sini. Lihatlah kita gunakan center FIF. Ini kita cek ya, kita cek di sini harapannya adalah di bawah 10. Bobonya di bawah 10, NIM di bawah 10, ini. Artinya walaupun ada RA di atas 10, tapi secara umum ini adalah bebas dari multi-call yang serius. Jadi dalam dokumennya Gujarati ini, selama terjadi multi-call tapi tidak serius, maka masih dibenarkan. Dan ini kita kesimpulannya adalah dalam model tersebut tidak terjadi multi-call. Ya, karena hampir center average-nya adalah di bawah 10. Kemudian kita lanjutkan, sekarang adalah ke uji hetero. Apa uji hetero? Uji hetero itu adalah, kalau kita lihat di sini, adalah variabel bebasnya ini punya pengaruh terhadap variabel residualnya. Jadi ROA nanti ini akan kita ganti, ROA-nya ini kita ganti dengan residual. Ya, nanti kalau signifikan, ya berarti terjadi yang namanya hetero. Diperbaiki ya. Tapi kalau tidak signifikan, artinya variabel bebas ini nggak punya pengaruh terhadap residual. Gimana caranya? View. Kita gunakan kemudian residual, kita pilih adalah hetero. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pendekatan. Nah, kemudian
Dependent variabelnya adalah resid kuadrat. Atau kita bisa menggunakan Harvey, dia menggunakan log resid kuadrat. Jadi kita bisa nanti ya kalau saudara menguji manual ya tinggal nanti diganti aja residnya pangkat 2 itu berdasarkan pendekatannya. Harvey dia menggunakan log resid pangkat 2. Jadi dipangkatkan dua-dua residnya, kemudian di log. Nah, kalau Glacier diabsolutkan residnya. Nah, kemudian kalau Arch ini residnya pangkat 2, kemudian kalau Watt juga sama ya. Nah, kita pilih dulu Brespagan Godfrey. Ini modelnya. Jadi Bobo, ini modelnya adalah dependennya resid, variabelnya sama tadi. Bobo ini R, LDR, RAL, log aset ini. Oke. Di sini kita bisa melihat obj R square-nya itu tidak lolos. Tidak lolos ya. Biasanya kalau nggak lolos ini pasti ada satu variabel tidak lolos. Ini adalah LDR tadi. Dan biasanya kalau ini nggak lolos, kecenderungan di sini tidak lolos juga F statistiknya. Maka kita jangan menggunakan pendekatan pendekatan Brespagan, kita ganti pendekatannya Harvey. Kedua ini. Nah, Harvey sekarang obj R square-nya itu di atas 0,05. Artinya H0-nya itu diterima. Berarti apa? Model ini tidak terjadi hetero. Kalau ini nggak signifikan, kecenderungannya ini nggak signifikan. Semua angkanya adalah di atas 0,05. Dan ini berkontribusi ke sini. Artinya kalau atas nggak signifikan, maka ini juga tidak signifikan semua. Ini juga tidak signifikan semua. Terakhir, kita gunakan autokorelasi. Apa itu autokorelasi? Apabila residualnya itu dipengaruhi residual masa lalu. Biasanya pakai leg 1, leg 2. Nah, kita cek ini regresi ini kita gunakan view, kemudian residual kita pilih ini. Nah, nanti kita lihat ya, oke, klik ke sini. Nah, kita lihat tadi, kita gunakan tadi ini ya, obj R square di atas 0,05. Artinya H0 diterima. Apa H0-nya? Model tidak mengandung autokorelasi. Lihatlah di sini, kalau ini nggak signifikan, maka 2 ini leg ini. Resid min 1, resid min 2, kan Y-nya adalah resid. Tidak punya pengaruh terhadap resid. Jadi resid masa lalunya, leg 1, leg 2, ini nggak punya di sini. Dan ini, nanti kemudian kita lihat dari sini. F statistiknya juga tidak signifikan. Artinya, kesimpulannya adalah model yang kita gunakan tadi ini sudah model yang baik untuk sebuah penelitian. Kenapa? Koefisiennya ini menghasilkan elastisitas, artinya kita akan tahu mana kontribusi terbesar dari variabel bebasnya. Kemudian seluruh ujian jelasnya terpenuhi. Jadi model ini bisa digunakan untuk sebuah penelitian, ya. Dan kemudian koefisiennya ini juga bisa jelaskan hubungan antar ekonomi. Nah, kita lihat ya, cuma kelemahannya kalau kita gunakan regresi berganda itu adalah R-nya masih tinggi, ya. Nah, R tinggi ini nanti kita juga ada regresi lancung. Mungkin ini sedikit dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.